Oke, apakah slide-nya udah aman? Suaraku udah aman? Aman ya semuanya ya? Sudah terdengar suara dan slide aman, mantap. Oke, jadi kita akan mulai pertama teman-teman dengan memulai dengan satu video dulu dari Giordani Gold. Kita lihat bersama-sama ya. Kabarin aku kalau misalnya suaranya tidak terdengar di teman-teman ya. Nah, jadi seperti teman-teman udah tahu pasti ya Oriflamer semua di sini, kalau misalnya Giordani Gold itu kan merupakan makeup line ya kan, merupakan salah satu brand makeup dari Oriflame yang memang kategorinya tuh lebih premium ya. Dan sekarang kenapa sih Kak, kok tampilannya banyak yang berbeda gitu? Apa sih sebetulnya yang baru dari Giordani Gold? Mungkin teman-teman beberapa udah menyadari ya, kayak ada beberapa perbedaan, misalnya dari sisi krim ya kan, itu kan packagingnya berubah gitu. Terus ada beberapa formulanya juga berubah. Nah, ke depannya seperti yang di launching di bulan ini lipstick gitu kan, itu juga packagingnya tuh berubah gitu kan dan makin cantik aja gitu. Nah, sebenarnya secara keseluruhan, secara brandnya itu sendiri, Giordani Gold juga improve, teman-teman. Jadi, bisa dibilang bukan Giordani Gold aja sih, semuanya gitu ya. Tapi, mungkin kali ini aku akan bahas dari Giordani Gold dulu nih. Nah, karena memang Oriflame itu selalu mengikuti ya kan tren dan juga selalu improve ya kan, mengikuti apa tren yang bukan hanya tren yang di market saat ini gitu ya, tapi juga teknologi-teknologi, ya dong. Jadi kita juga nggak mau ketinggalan nih teknologi-teknologi terbaru di dunia makeup ya pasti kita juga mengikuti gitu supaya kita semakin relevan dengan zaman dan kualitas kita tuh benar-benar tetap terbaik gitu yang bisa kita kasih. Nah, makanya Giordani Gold ini sebenarnya teman-teman bukan hanya ganti packaging gitu. Jadi ini juga bisa jadi nilai plus ya buat teman-teman untuk lebih apa namanya ngejual lagi nih atau ngomongin lagi soal Giordani Gold. Karena menurut aku Giordani Gold tuh butuh panggung banget deh. Karena bener-bener daripada kita beli apa makeup yang high end ya, aku tuh bisa karena aku juga dulu tuh pengguna makeup high end gitu ya, dan aku tuh bisa ngerasain banget Giordani Gold itu memiliki kualitas yang sangat-sangat mirip dan bahkan sama. Mungkin beberapa ada yang lebih baik. Ini jujur, ini bener-bener review jujur ya. Makanya em, aku bilang tadi butuh panggung banget nih Giordani Gold biar teman-teman juga makin pede jualannya nggak cuman berdasarkan promo atau kayak harganya gitu ya, tapi kita juga bisa menawarkan dari segi kualitasnya gitu loh. Iya kan? Bayangin satu lipstick high end yang harganya mungkin 500 ribuan, di sini kita bisa dapat misalnya 100 ribuan gitu, tapi dengan kualitas yang mirip banget bahkan sama atau lebih baik gitu loh eh, beberapa tipe gitu ya. Jadi nah sekarang kita juga improve lagi, nggak habis-habisnya Oriflame juga improve ya dengan era baru Giordani Gold yang sekarang tuh konsepnya adalah skincare infused makeup teman-teman. Maksudnya apa sih skincare infused? Jadi ini tetap makeup kan, tapi memang di-infuse atau dimasukkan selalu di setiap produknya Giordani Gold itu selalu ada bahan skincare-nya gitu, alias kandungan-kandungan yang bisa merawat gitu loh. Jadi kalau istilahnya sih zaman sekarang hybrid gitu ya teman-teman ya. Nah jadi gimana nih skincare infused makeup? Jadi kita mementingkan performa hasil makeupnya dong. Jadi saat hasil makeup yang optimal ya tagline-nya ya berpadu dengan kandungan bahan skincare. Oke, jadi ngerti ya teman-teman ya, hasil makeup teknologi makeup yang bagus, yang canggih yang kita ikutin, tapi kita memadukannya dengan kandungan bahan skincare. Bersatulah dia menjadi formula hybrid yang kita sebut formula hybrid gitu ya, yang berkualitas tinggi banget gitu. Makanya kita tuh apa di Giordani Gold tuh menawarkannya itu. Siap nggak untuk upgrade experience kamu dalam makeup tuh dengan hasil yang premium banget gitu, yang hasilnya tuh benar-benar berkualitas dan premium. Seperti yang baru launching, ini menurut aku packagingnya super mahal. Ada yang setuju nggak? Siapa yang udah nyobain atau udah lihat?
Setuju nggak kalau packagingnya cantik banget? Ini bener-bener kayak apa lipstick tuh seharga 600-700-an sih menurut aku. Packagingnya tuh mewah banget. Jadi namanya yang baru launching bulan Juli ini adalah Giordani Gold Iconic Matte Lipstick SPF 15. Nah, finishnya itu velvet matte, teman-teman. Kalau velvet matte artinya dia itu tuh velvet tuh lembut. Jadi tahu nggak sih kalau misalnya kita pegang tuh velvety gitu. Velvety itu kayak lembut, dia tuh ngeblurring. Nah, itu tuh velvet. Matte itu kan seperti biasa dia tuh nggak glossy, nggak creamy. Jadi dia menempel banget gitu ya pada bibir. Nah, pigmentasinya juga gokil. Pigmentasinya tuh bener-bener tinggi gitu. Jadi kalau aku nyobain tuh, sekarang juga aku lagi pakai yang shade apa tadi Rustic Current. Masih lupa-lupa guys nama itunya, nama apa namanya, nama shade-nya. Nah, jadi dia itu sekali swipe, aku ngerasain banget. Jadi sekali swipe tuh pigmennya tinggi banget gitu. Jadi warnanya tuh keluar banget. Dan ini bener banget, klaim yang bisa kita semua setuju yang udah nyobain ya. Tahan lama. Tahan lamanya tuh bener-bener gila gitu loh. Kayak beber seharian tuh sangat nyaman, sangat tahan lama. Dan kayak aku bilang, aku tuh pernah eh, menggunakan apa lipstick high end gitu ya, high end yang aku bisa bilang ini bahkan lebih bagus gitu. Oke, ini nggak lebay ya, betulan gitu. Jadi makanya aku excited banget dengan kedatangan lipstick ini. Jadi semoga teman-teman juga 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 sama sukanya ya. Nah, dia juga tadi aku bilang kan bukan hanya teknologi makeupnya aja, tapi diperkaya juga dengan kandungan skincare-nya gitu loh. Nah, jadi kandungannya apa sih di dalam lipstick ini? Dia mengandung jojoba dan cloudberry oil. Nah, jojoba atau jojoba ya sebenarnya kalau spelling Inggrisnya. Jojoba dan cloudberry oil ini tuh dia sangat bisa menggantikan minyak alami di bibir kita. Makanya itu tuh yang bikin aku bilang tadi nyaman banget di kulit. Jadi dia bukan hanya menutrisi dan melindungi, tapi juga dia tuh bikin nyaman banget di bibir kita. Gitu. Dan karena memang ada kandungan skincare-nya tadi kan, makanya dia juga bisa membantu menyamarkan tanda-tanda penuaan pada bibir. Nah, jadi bibir juga bisa penuaan teman-teman ya. Jadi bukan cuman kulit doang yang harus pakai Novage Plus, tapi bibir pun juga perlu dirawat gitu. Jadi bibirnya tuh tetap segar saat pemakaian dan sepanjang waktu kita pakai lipstick ini. Dan dia juga vegan. Jadi hampir semua produk barunya Giordani Gold tuh itu terdaftar di Vegan Society, teman-teman. Jadi bukan hanya halal, tapi juga terdaftar di Vegan Society. Nah, jadi artinya apa sih kalau dia vegan? Artinya tuh dia memang seluruh bahan-bahannya itu memang apa tidak mengandung turunan hewani dan tidak juga melakukan tes kepada animal gitu ya, kepada hewan gitu. Jadi memang dan ini benar-benar terdaftar di Vegan Society. Keren banget nggak teman-teman? Nah harganya lagi juga gokil banget karena memang lagi promosi ya kan, lagi baru launching. Jadi harganya juga spesial banget di 149.000. Kita move on langsung ke klaimnya gitu ya. Apa sih yang diklaim dalam lipstick ini? Pertama, hasilnya tadi velvet matte kan. Jadi dia velvet, ngeblur gitu dan matte. Rasanya nyaman banget. Ini benar-benar aku confirm ya rasanya nyaman banget. Nggak yang tuh kan lipstick matte tuh aku tuh biasanya jarang banget suka lipstick matte. Karena kering. Ya karena ini betul-betul nggak kayak gitu karena dia memang velvet. Jadi velvet blurring matte yang nyaman banget dan tahan lama hingga 8 jam. Aku sih karena kalau kita makan kayak misalnya makanan Indonesia kan banyak yang berminyak gitu ya kayak tadi misalnya makan nasi Padang gitu. Ya aku sih nggak bilang overclaim bilang oh beneran kok makan Padang juga apa nggak luntur gitu. Tetap 8 jam nggak juga ya teman-teman ya. Tapi aku bisa bilang tahan lamanya aku sih berasa banget. Jadi kayak biasanya tuh udah hilang banget gitu ya. Misalnya dari pagi sampai jam 12 gitu kan. Itu biasanya udah hilang banget tuh bibir apa warna lipstik udah mulai pucat-pucat gitu kan. Nah, ini tuh masih staining banget gitu, masih stain. Oke, jadi aku bisa confirm banget kalau ini tahan lama. Pigmentasinya tinggi banget, itu bener full coverage. Jadi satu swipe aja tuh kayak dia udah bisa ngecover. Oke, karena memang dari formulanya dia menggunakan pigment rich matte formula.
Nah, tadi kan kita juga bilang kalau dia hybrid kan, jadi pastinya ada kandungan atau bahan perawatannya. Nah, bahan perawatannya eh, bikin apa sih untuk bibir? Manfaatnya apa untuk bibir? Jadi dia bikin bibir jadi tampak lebih segar, lebih plumpy, nggak bikin, tahu kan kalau pakai lipstick matte bibirnya kayak kering banget, kayak nggak minum gitu. Pernah nggak lihat kayak gitu teman-teman? Iya kan? Aku tuh paling sebel kalau misalnya ngelihat lipstick matte yang bikin bibir kering sampai kayak garis-garisnya kelihatan. Nah, ini tuh nggak bakal kayak gitu karena memang bibir ada jojoba dan cloudberry oil ini yang bisa membantu menutrisi dan melindungi bibir gitu. Dan dia juga yang bikin bibirnya tuh tampak lebih plumpy gitu kan. Dia juga bikin blurring, jadi garis-garisnya di bibir itu tuh jadi nggak kelihatan ketutup gitu. Dia juga ada SPF 15-nya yang bisa melindungi dari sinar matahari ya kan, dan dia juga tersertifikasi di Vegan Society yang memang artinya tadi udah aku jelasin juga ya kan, dia termasuk produk vegan gitu. Nah, lanjut lagi teman-teman, sekarang shade-nya gitu kan. Yang manakah shade-nya memang tidak semuanya masuk ke Indonesia yang sebelah kiri ini teman-teman. Jadi yang ada tuh yang di sebelah kanan ya. Jadi ada Smooth Latte, Rusty Current. Ini aku pakai 42667. Terus juga Forever Red, Vintage Peach, Graceful Mauve, dan Blissful Berry. Kita lihat yang lebih close-nya lagi ya, lebih dekatnya lagi ya. Jadi Vintage Peach ini menurutku cantik banget buat semua warna kulit, baik yang putih kulitnya maupun yang kalau di yang putih mungkin warnanya jadi cakep ya, jadi kayak berry gitu loh, agak-agak berry peach gitu. Nah, kalau misalnya kulitnya yang kuning langsat itu menurutku perfect. Nah, di kulit yang gelap, yang lebih gelap lagi menurutku itu jadinya agak nude. Jadi kayak apa? Jadi kayak rosy-rosy nude gitu, cantik banget. Nah, Graceful Mauve ini tuh juga mungkin apa cocok kalau misalnya yang kulitnya putih tuh yang pengen lebih stand out gitu bibirnya ya. Ini bisa bisa menggunakan ini, dan untuk kulit yang lebih gelap itu tuh cocok banget warna-warna yang lebih dark kayak gini. Oke. Nah, smooth latte juga di aku yang kulitnya mungkin mirip sama aku itu tuh jatuhnya jadi kayak nude gitu ya. Jadi kayak nude brown agak ke orange gitu. Ada sedikit orange-nya dikit gitu. Jadi oke banget buat buat sehari-hari. Ini kalau misalnya di orang yang kuning langsat atau kayak kulitnya gelap juga ini super nude dan cocok banget buat di ombre. Kalau misalnya di sini ada yang suka ombre-ombre bibir gitu ya. Yang Rusty Current itu yang menurutku paling cantik, paling cantik. Tadi tuh aku sampai apa beli buat diriku sendiri gitu ya. Kan kalau yang aku pakai dan teman-teman pakai di sini kan untuk kita ya, kita tiap bulan memang mencoba gitu kan produk-produk yang kita request produk baru. Tapi ini aku beli buat pribadiku sendiri dan tadi dibilang stoknya sudah menipis gitu. Jadi teman-teman karena banyak banget yang suka shade ini Rusty Current. Jadi cepetan ya kalau misalnya belum beli cepetan check out. Jadi Rusty Current ini memang warna Indonesia banget ya menurut aku, universal buat semua warna kulit gitu. Karena warnanya itu merah bata gitu loh teman-teman. Ya kan? Jadi nggak yang merah tapi juga nggak orange. Jadi nggak yang terlalu coklat juga. Jadi pas banget tuh kayak warna bata. Oke, jadi cantik banget di kulit apapun. Cepetan sebelum habis ya. Nah, sekarang kita lihat lagi yuk salah satu warna yang paling menonjol dan ini bisa dibilang ikonnya ya, ikonnya dari si Giordani Gold ini gitu. Kita bisa lihat. Oke, yaitu warnanya si Forever Red ini. Jadi si Forever Red, tau nggak? Ayo coba tebak. Aku pengen tanya sama teman-teman. Kira-kira Forever Red ini itu seperti warna lipstiknya siapa? Ayo. Ayo coba tebak, aku pengen pengen tahu tebakannya. Forever Red ini kira-kira warna warna bibirnya tuh kayak warna bibirnya yang biasa dipakai siapa sih? Marilyn Monroe, Pak tapi. Oh ini lebih ke ini ya, apa namanya? Referensinya udah lebih zaman dulu ya.
Isyana. Oh, jadul ya. Ayo, Putri Marino, masa sih? Taylor Swift dong, guys. Coba deh kalian Google. Iya bener banget Kak Lintang ya. Kalian Google Taylor Swift, itu kan dia tuh sangat tren banget. Dia tuh sangat terkenal banget dengan warna bibirnya kayak gini. Itu udah ikoniknya Taylor Swift banget tuh. Sama pramugari Emirates nggak sih? Jadi FYI ini mungkin teman-teman yang apa jarang main TikTok gitu ya atau kayak kurang main sosial media. Jadi kayak di sosial media khususnya TikTok gitu ya. Itu tuh sangat ngetren orang yang mencari perfect match gitu ya. Perfect match yang bener-bener mirip warna kulit warna apa lipstiknya dengan Taylor Swift atau dengan makeup tutorialnya tuh bibirnya pramugari Emirates gitu, pesawat Emirates. Nah, warnanya tuh kayak gini banget. Jadi Forever Red makanya kayaknya terinspirasi memang dari si bibirnya Taylor Swift banget tuh ya. Yang karena memang lagi ngetren banget gitu. Nah, jadi untuk para Gen Z, milenial, ya kan yang di era-era klub itu yang konser-konser Taylor Swift, ini pasti kalau ditawarin ini suka banget gitu. Kita bisa jual dengan mau samaan gitu dengan warna lipstiknya Taylor Swift gitu. Kita kasihlah shade yang Forever Red ini teman-teman ya. Oke. Nah, untuk yang warnanya lebih mature ya kan, lebih dewasa, ini bisa dengan warna Blissful Berry. Ini juga aslinya nggak segelap ini ya teman-teman ya. Jadi warnanya tuh benar-benar kayak cranberry gitu. Kayak warna yang cantik banget, apalagi kalau misalnya dipakai sama yang kulitnya apa agak gelap gitu ya. Oke, jadi itu dia tadi produk baru kita di bulan Juli untuk makeup. Sekarang kita move on ke fragrance. Ada juga soalnya fragrance di produk baru di bulan Juli. Nah, sebelumnya itu aku kan udah selalu mengulangi ini ya di tiap NPL training aku yang rajin ikut nih mungkin sudah hafal. Ada klasifikasi fragrance. Karena nggak sebenarnya nggak semua fragrance dibilang parfum, teman-teman. Oke, kan kita kan biasanya nyebutnya parfum, parfum, parfum gitu ya. Padahal yang dibilang parfum itu tuh yang punya konsentrasi fragrance oil tuh tertentu gitu loh. Jadi yang kita bilang wewangian itu kan kita sebutnya fragrance gitu kan. Jadi di tiap fragrance itu ada tipe-tipenya gitu. Ada body mist, ada eau de parfum, ada eau de toilet, dan ada parfum. Nah, jadi kalau misalnya kita sebut parfum itu sebetulnya em, merajuk pada satu kategori satu tipe fragrance gitu. Nah, di sini ada presentase kandungan fragrance oil dalam suatu fragrance gitu ya. Jadi inilah yang menentukan dia tuh parfum disebutnya atau eau de toilet atau eau de parfum atau body mist atau cologne gitu. Sekarang aku mau tebak-tebakan sama teman-teman, tolong ditulis di kolom chat ya. Kalau misalnya fragrance oilnya nih intensit apa namanya? Konsentratnya dia, konsentrat fragrance oilnya dia itu di 2 sampai 5%. Kira-kira dia apa ya? Dia tipenya apa ya? Kolon, yes, betul banget. Alias eau de cologne gitu ya. Kalau mau parfum dulu. Oke. Kalau misalnya 4 sampai 10% itu apa? IDT, ya betul banget. Kalau misalnya 10 sampai 15% itu apa? IDP. Berarti kalau yang namanya parfum itu ada di 15 sampai 20% ini kan, ya kan? Jadi inilah yang disebut parfum gitu, yang punya konsentrat fragrance oil bisa 15 sampai 20% gitu. Makanya ketahanan dia juga lebih lama, 6 sampai 8 jam. Kalau misalnya EDP dia itu bisa 4 sampai 5 jam. Kalau EDT dia bisa 2 sampai 4 jam. Dan kalau misalnya kolon atau mist ya kan itu bisa 1 sampai 2 jam gitu ya teman-teman ya. Nah, dalam olfactive family, jadi ada beberapa notes kan ada berapa fragrance family gitu. Jadi istilahnya tuh fragrance family. Jadi kayak kategori pas kita cium parfum ini, oh dia tuh wanginya apa ya? Wanginya tuh floral woody gitu atau floral fruity gitu kan.
atau woody aja. Nah, itu tuh jadi untuk menggambarkan suatu wewangian ada olfactive family namanya. Ada kayak istilahnya tuh fragrance family lah ya. Dia tuh masuk keluarga mana gitu. Ya, misalnya kayak di Indonesia, oh dia masuk keluarga apa ya? Ya misalnya dia masuk dalam oh ini deh buah-buahan ya. Dia masuk dalam keluarga buah, dia masuk dalam keluarga sayur gitu. Dia masuk ke dalam keluarga umbi-umbian, masuk keluarga apa namanya rempah-rempah gitu ya. Nah, di dalam fragrance juga seperti itu gitu ya. Nah, aku nggak sebutin semua dulu karena nanti waktu kita jadi panjang banget kalau ngomongin fragrance karena banyak. Jadi aku akan ngambil beberapa contoh aja, misalnya aromatik atau fougere. Ada yang pernah dengar nggak fougere ini atau aromatik? Jadi dia itu aromatik atau fougere itu tuh terdiri dari aroma herbal, teman-teman. Herbal-herbal yang aromatik seperti lavender, daun basil, daun sage ya kan atau sage istilahnya ya. Daun taragon. Jadi emang biasa buat masak-masak pasta itu. Jadi kayak emang aroma-aroma herbal yang biasa ditemukan di essential oil yang buat masak gitu kan. Nah, itu tuh aromatik namanya kan. Nah, ini tuh bisa banget biasa banget dipakai untuk menimbulkan aroma-aroma maskulin. Nah, tapi saat ini karena zaman juga udah lebih setara ya kan gender kan. Jadi yang feminin pun yang cewek-cewek juga banyak yang sekarang udah suka fujer gitu. Makanya fujer feminin juga udah trendy banget sekarang gitu. Oke, kayak misalnya teman-teman apa namanya tahu parfum ada misalnya yang high end misalnya kayak YSL. Nah, itu tuh udah mulai ngeluarin juga tuh kayak Fujer apa yang untuk feminin gitu ya, yang untuk perempuan. Jadi untuk tahu tren fragrance aja ya. Nah, jadi Fujier Accord tuh atau notes-nya bahannya tuh seperti apa misalnya? Jadi kayak lavender, geranium, vetiver, bergamot, kumarin. Nah, itu tuh em, apa ditemukannya atau diciptakannya itu dari tahun 1882, teman-teman. Oke. Nah, kalau Woody, Woody kan yang paling kita sering dengar untuk pria kan ya biasanya ya. Tapi wanita tuh juga ternyata itu cenderung lebih sering pakai yang Woody juga loh. Jadi Woody tuh bukan hanya maskulin, enggak gitu. Karena perempuan pun suka Woody, termasuk kayak apa namanya Giordani Gold Essenza kita dan banyak fragrance kita itu pun banyak yang base notes-nya tuh berat di Woody gitu. Oke, nah ini tuh biasanya woody memang wangi woodnya kan dominan kan. Biasanya dari campuran beberapa aroma kayu seperti cendana, nilam, ya kan. Nilam tuh patchouli ya, nilam tuh patchouli, cedarwood dan vetiver gitu. Nah, yang satu lagi namanya Oriental aka Ambery ya kan. Oriental tuh sebenarnya juga mirip seperti apa tuh tadi aromatik gitu ya. Nah, Oriental atau Ambery itu dari aroma herbal ya seperti lavender dan lain-lain tadi, tapi juga biasanya ada pencampuran dengan floral dan fruity juga gitu. Makanya wanginya tuh lebih kompleks, lebih sedaktif gitu, lebih kayak wangi membuncah. Nah, FYI wangi-wangi oriental dan ambery itu tuh sangat di sangat disukai juga di apa? Sangat disukai juga di Indonesia gitu ya. Nah, jadi untuk biasanya nih apa wangi-wangi yang kita pilih itu juga bisa menimbulkan kesan sesuatu mood gitu kan. Mood mood yang dibangun. Yang pertama misalnya semangat atau energize. Itu biasanya kalau kita mau menciptakan mood yang energize atau semangat, kita memilih wangi-wangian yang citrus. Citrus tuh dari kayak lemon, dari bergamot gitu. Itu tuh citrus, oke? Watery itu kayak ya itu kayak Nordic water itu kan watery gitu ya. Green itu tuh lebih ke wangi-wangi yang apa namanya yang benar aromatik lah ya, aromatik bisa dibilang. Jadi citrus dan aromatik dan watery itu bisa menimbulkan sensasi mood yang energetik atau semangat gitu loh. Oke. Nah, jadi kita perkenalkan si Men's Collection yang baru ya, masuk deh nih ya. Collection untuk men's satu lagi yang namanya Wild Green. Nah, jadi aromanya itu dari clary sage, jadi dari daun sage. Teman-teman familiar nggak? Ada yang pernah suka makan pasta?
Kalau misalnya di apa pasta-pasta gitu pasti sering lihat deh daun sage ini, ya kan? Jadi memang aroma clary sage itu wanginya tuh sangat-sangat sejuk. Kayak tadi aku bilang kayak di kita tuh kayak di hutan ya yang wanginya tuh seger banget sejuk kayak di pegunungan hutan di pegunungan gitu wanginya. Ya, hijau, seger, aromatik dan bikin daya tarik misterius gitu kayak kita tuh lagi diterpa-terpa angin gitu ya. Bener-bener lagi into the wild gitu. Nah, penawarannya juga di katalog di bulan ini masih promo dengan harga kayaknya bukan 189, 189 bener ya? 189.000. Nah, em, apa namanya teman-teman fragrance family-nya ini adalah Fougere aromatik. Jadi kan tadi aku udah jelasin ya Fougere aromatik. Jadi memang lebih aroma-aroma dari herbs gitu, dari herbal. Makanya kita bisa cium untuk top notes-nya. Jadi pertama kali semprot kita akan nyiumin wangi ginger. Terus juga pine. Pine itu tuh pohon yang kita sering temuin di pegunungan tuh ya. Pinus, pinus, sorry bahasa Indonesianya. Dan lemon. Nih, di hard notes-nya itu ada daun clary sage tadi. Nah, clary sage ini juga FYI-nya, dia tuh sering dipakai untuk membersihkan udara, teman-teman. Jadi banyak daerah ataupun yang penjual-penjual kristal, kalau misalnya dia purification gitu ya, kayak dia membersihkan, terus membersihkan udara, itu pakai daun sage yang dibakar gitu karena bener-bener dia tuh bisa menetralkan bau-bau jadi bikin jadi sejuk jadi seger gitu. Nah bayangin clary sage ini bergabung dengan pine, dengan lemon, dengan spearmint dan base notes-nya ada patchouli dan vetiver. Coba bayangin dulu apa nggak seger banget tuh ya kan makanya wanginya tuh aromatik ada patchouli ada woody ada fresh spicy ada soft spicy yang bikin tuh kayak bener-bener em, apa namanya sejuk gitu ya atau penggambarannya sejuk gitu oke. Nah, perfumernya namanya adalah Suzy Leheli yang memang dia itu kalau misalnya traveling selalu cari tahu tentang asal-usul tanaman gitu. Karena dia percaya bahwa pengalaman ini baik dengan tanamannya ataupun dengan penduduk setempat itu bisa mempengaruhi karyanya gitu. Makanya pas dia lagi traveling ini, dia lagi ngeliatin tanaman, dia terinspirasi lah oleh si daun clary sage tadi yang digunakan untuk membersihkan udara gitu loh. Jadi dibakar untuk ngebersihin udara. Makanya dia pengen juga tuh bikin pria yang mengenakan ini tuh merasa lebih positif terus clean clean apa clean smell gitu ya jadi kayak wanginya tuh bener kayak bersih banget gitu karena memang dari Clary Sage ini kan kesannya bersih dan em, apa namanya sejuk gitu ya seger. Nah, jadi itu tadi teman-teman NPL-nya untuk di bulan Juli. Sekarang aku mau highlight beberapa produk yang juga ada di bulan Juli lagi di highlight gitu ya. Yang pertama new look dari Men's Collection yang Citrus Tonic. Jadi memang ganti baju ya si Men's Collection Citrus Tonic ini ya. Jadi ini adalah EDT sama seperti Men's Collection lainnya dan Women's Collection itu kan semuanya EDT ya. Nah, harganya 133.000 dan dia fragrance family-nya masuknya citrus aromatik dengan top notes-nya lime, heart notes-nya tonic water, jadi watery aromatik gitu ya. Dan juga base notes-nya ada bowwood. Oke. Dan juga ada amber elixir pa apa EDP kesukaan aku yang paling aku favorit juga. Jadi fragrance family-nya itu adalah Oriental Vanillic Woody. Jadi amber. Jadi ada dari spice-nya, ada aromatik, ada floralnya, ada fruity-nya. Kita bisa lihat dari top notes-nya ya. Dia ada mandarin orange, ada grapes, ada blackcurrant yang bikin wanginya tuh fruity gitu. Tapi di hard notes-nya ada natinya ya, kayak almondy, nati gitu dari almond, heliotrope dan peony yang agak floral tapi ada bitter natinya gitu. Dan di base notes-nya itu ada wangi dari sandalwood dan musk. Makanya wanginya menurut aku ini parfum amber apa wangi ember yang jarang banget ditemuin.
Coba deh teman-teman nyari wangi ember ya di mana-mana kan sekarang parfum lokal ataupun parfum yang di Indonesia tuh wanginya ember kebanyakan karena memang ember dan floral tuh paling disukain gitu di Indonesia gitu ya. Cewek-cewek di Indonesia. Nah, ember elixir ini tuh menurut aku bener-bener unik banget gitu. Kayak nggak pernah sih nemuin ember yang kayak gini. Dan itu penggambarannya benar karena pencampuran ini wanginya bukan hanya ember tapi ada powderinya gitu. Makanya yang bikin ini jadi unik banget. Oke. Nah, lagi katalog diskon jadi 209.000. Gila ya, murah banget. Oke. Sekarang aku mau bahas soal apa? International Lipstick Day. Nah, makanya mungkin teman-teman ada yang nanya, kok di katalog kali ini kayak banyak banget diskon lipstick? Kayak rata-rata semua lipstick diskon, ada apa ini gitu kan? Jadi, dalam rangka memperingati International Lipstick Day yang akan hadir di 29 Juli ya kan? Jadi kita juga mau ikut memeriahkan dengan diskon ya. Termasuk kita kan juga ada kebetulan ada launching lipstick baru gitu kan di bulan ini. Jadi di bulan ini sekalian aja kita juga memperingati Lipstick Day, kita diskon nih semua lipstick kita gitu. Makanya aku mau ngomongin sedikit tentang lipstick ya teman-teman ya. Jadi area bibir kita ini ya teman-teman FYI faktanya adalah salah satu area paling sensitif di wajah. Percaya nggak? Bibir itu justru area paling sensitif di muka kita nih. Karena dia terdapat jutaan saraf yang 100 kali lebih sensitif dari ujung jari. Bayangin. Dan dia memiliki skin barrier yang sangat lemah, kurang H ya. Memiliki skin barrier yang sangat lemah. Makanya dia butuh perlindungan ekstra karena dia nggak ada, dia tuh bisa dibilang skin barriernya tuh nggak ada gitu, lemah banget gitu ya. Beda sama kulit kita. Oke? Nah, jadi lipstick itu terbuat dari apa sih? Ya, tadi kan sedikit fakta tentang bibir. Jadi kalau kita ngomongin lipstick, lipstick itu terbuat dari apa sih? Pertama, bahan-bahannya itu ada wax. Wax itulah yang bikin struktur atau bentuk dari lipstick itu sendiri gitu. Lalu pasti di dalam lipstick ada kandungan emolien yang bisa bantu melembabkan dan melindungi bibir. Lalu ada kandungan oil dan fats yang bikin dia tuh gliding gitu. Apa ya? Pas bisa nge-swipe gitu loh. Kalau dia nggak ada oil and fats-nya gitu ya, gimana caranya dia bisa gliding gitu, bisa bisa meluncur gitu kan, bisa di swipe, nggak mungkin gitu, susah di aplikasiinnya. Jadi dia juga ada oil and fats yang bisa bikin lipstick itu bisa diaplikasikan ke bibir dan kasih kelembapan juga. Dia juga ada fragrance-nya dan rasanya biasanya ya, karena memang menjadikan pengalaman yang menyenangkan. Bayangin kalau lipstick bau gitu. Ya kan nggak nyaman banget kita kita pakai kan kayak wanginya tuh nggak nyaman gitu kan. Jadi ada sedikit fragrance dan flavor biasanya, ada rasanya gitu. Ada wanginya gitu ya. Nah, ada terdapat diberi pigmen juga karena kan pigmen itulah justru yang memberikan warna kan. Dan yang terakhir juga pasti ada pengawetnya karena memang untuk menjaga produknya dan formulanya stabil. Jadi kalau kita bedah lipstick inilah isinya teman-teman ya. FYI. Nah, terus beragam tipe lipstick apa aja sih dari segi finishnya gitu. Ada yang matte finishnya, ada yang glossy, ada yang creamy, ada yang satin, ada yang liquid, dan juga ada yang stain atau lip tint gitu kan. Inilah tipe-tipe dari lipstick gitu. Nah, terus aku mau bahas tentang gimana caranya milih warna lipstick sekarang sesuai skin tone kita. Karena kalau kita pakai warna lipstick yang sesuai dengan skin tone kita, itu tuh bikin kulit kita tuh jadi lebih terangkat gitu loh, jadi lebih menarik gitu tampilan kita. Makanya penting juga untuk memilih yang tepat. Kayak misalnya untuk kulit yang light skin gitu ya, yang kulitnya cerah, yang kulitnya apa terang gitu kan itu bisa pakai warna-warna seperti ini. Jadi nude color, brown, pink, burnt orange, brick red, orange red itu tuh cocok. Untuk yang medium skin seperti ini, jadi agak-agak sedikit sedikit-sedikit kuning langsat gitu ya. Itu bisa pakai warna-warna yang kayak gini cantik, berry, burgundy gitu. Brick red, orange red yang agak lebih
pinkinya tuh lebih ada brownnya sedikit. Nah, itu tuh cantik banget. Jadi kalau teman-teman ngerekomendasi nanti ke customer-customer, ini bisa disesuaikan sama skin tone-nya gitu ya. Nah, untuk yang kulitnya sun kiss ya atau kuning langsat seperti ini, itu tuh warna-warna kayak ruby red, orange red kayak gini, brick itu tuh cantik banget, bikin jadi stand out. Jadi agak agak em, apa dianjurkan untuk menghindari warna-warna yang nude ya, kalau misalnya yang kuning langsat gini ya, karena bikin jadi pucat. Oke, bikin jadi pucat. Tapi kalau misalnya warna-warna yang keluar gini malah bikin kulitnya tuh jadi stand out gitu. Tampilannya tuh jadi kayak oke banget gitu. Nah, termasuk kulit-kulit yang tan. Kulit-kulit yang tan tuh pakai warna burgundy, pakai brick red, pakai red, itu jadi bagus banget dan seger banget tampilannya pasti. Oke, jadi semoga referensi ini juga bisa jadi teman-teman nanti untuk merekomendasi ke customer ya. Nah, sekarang aku mau bahas juga tentang lipstick trend di 2024. Jadi, apa aja sih trennya 2024 berdasarkan memang apa sumber-sumber yang kredibel ya secara internasional, khususnya di Asia. Itu tuh apa aja sih lipstick eh, trennya di 2024? Pertama katanya tuh bold and beautiful, teman-teman. Oke, percaya nggak percaya, the Gen Z and Millennial ini itu tuh lagi zaman banget di 2024 ini bold and beautiful. Siapa yang setuju? Siapa yang suka warna-warna kayak gini? Oke. Nah, kalau misalnya yang bold itu tuh nomor satu namanya kan adalah classic red ya. Jadi classic red ini warna-warna kayak tadi aku bilang kayak Taylor Swift. Nah, perfect match-nya ini bisa dari Giordani Gold Matte yang lipstick yang SPF 15 ini yang baru ya, yang shade Forever Red. Ada juga dari Lip Elixir yang shade-nya True Red. Ada juga dari One Color Stylist Ultimate Lipstick yang shade-nya Rebel Red dan On Color Matte Lipstick yang Red Punch. Jadi ada berbagai pilihan dengan budgetnya masing-masing ya. Aku sih sangat rekomendasi tapi yang Forever Red tentunya ya karena match banget dengan klasik rapnya si Taylor Swift ini gitu ya. Nah, satu lagi Burgundy. Burgundy tuh juga lagi tren banget. Jadi kayak Ruby Red ini tuh siapa yang suka Ruby Red di sini? Banyak banget kan yang apa namanya yang pecinta Ruby Red nih dari Lip Elixir ya. Ini sangat trendy juga di 2024. Oke. Di Color Stylist Super Pout yang The One ya, itu juga di shade Red Pout itu perfect match banget. Timeless Red dari The One Color Stylist Ultimate Lipstick ini juga pas banget dengan warna ini dan juga Cranberry Red dari On Color Cream Lipstick. Sekarang tren yang kedua, earthy tones. Jadi katanya yang kedua itu adalah warna-warna bumi. Siapa di sini yang suka warna-warna gini, yang warna-warna bumi? Ya, aku tahu ini lagi tren, tapi juga kalau misalnya kita warna kulitnya apa agak kuning langsat, coba agak berani pakai-pakai warna yang agak berwarna gitu ya, biar lebih tampilannya lebih seger. Aku bumi kata kayak nih. Nah, cewek-cewek bumi ya, earthy tones gini yang lagi ngetren adalah warna-warna brown milk tea namanya. Jadi brown milk itu warna-warna Korea sih ya, yang bikin kasih sensasi itu warm and gentle. Nah, perfect match-nya ini Velour Nude dan Soft Rosewood dari Lip Elixir. Ini keduanya aku suka banget karena kayak jadi gentle banget. Mukaku jadi kayak cewek baik-baik gitu loh. Jadi kayak cewek-cewek baik-baik. Tapi kalau apa namanya kadang kalau lagi nggak terlalu makeup gitu ya makeupnya yang lainnya ini nggak terlalu bold jadi kayak pucet gitu maksudnya jadi harus dibarengin sama makeup yang lain juga itu sekedar tips ya untuk yang kulitnya kayak aku gitu. Nah, untuk yang Velvet Rosewood itu juga perfect match buat yang brown milk tea dan shock fuchsia meskipun namanya shock fuchsia tapi dia warnanya brown milk tea. Oke. Nah, untuk yang peachy atau coral, itu kan menjadikan tampilannya itu jadi fresh, jadi young, jadi sweet gitu kan. Nah, itu bisa pilih warna ultra coral dari Unlimited Ultra Fix Lipstick, ya. Itu warnanya terang, bright, and kalau kita mau stand out bisa pakai itu deh. Oke, ada juga di Coral Hibiscus yang Lip Elixir, Constant Coral dan Orange Coral dari On Color ya, dan Sienna Coral dari Color Stylist Super Pout.
yang super powder lipstick. Itu warnanya coral dan peachy. Oke. Nah, masih earthy tones, tapi dari sekarang shade-nya tuh yang blushy pink, rosy nude gitu ya, untuk kesan feminin. Jadi yang suka warna-warna pinky-pinky, feminin gitu ya kan, My Lips But Better gitu kan. Nah, itu tuh perfect match-nya adalah dari color Unlimited Matte Lipstick, itu ada Everlasting Rose, ada Rose Pout juga dari The One Color Stylist Ultimate Lipstick, ada Pink Passion dari Irresistible Touch High Shine, ada soft rosewood lagi dan rosy pink dari On Color Cream Lipstick. Oke. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga trennya adalah daring and dark. Jadi yang berani, warna-warna berani dan gelap gitu. Mungkin ini cewek-cewek sekarang banyak yang suka eh, tampilan yang agak ini ya, apa namanya, misterius gitu ya, yang seksi ya kan, karena kan kesan yang kayak dark gitu kan bikin sensasi seksi gitu kan. Nah yang super 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 perfect match untuk yang mauve ya, untuk warna-warna mauve itu ada dari yang baru nih, Giordani Gold Iconic Matte Lipstick, ada dua, Graceful Mauve dan Blissfully Berry. Ada juga yang Irresistible Touch High Shine dari Striking Berry, dan ada Sumptuous Mauve dari yang Super Pout. Nah, yang brown red itu menurut aku brown red juga cantik banget buat kayak semua jenis kulit ya. Brown red itu juga yang suka warna-warna kayak gini, yang bata-bata ya kan, yang suka warna-warna netral buat semua jenis kulit yang gampang dijual. Kalau kataku mah ya, pasti suka. Pasti kalau mau nyobain beli ini deh buat sampel, pasti kayak nyobain suka gitu. Nah, itu warnanya di Smooth Latte dan Rusty Currant yang baru ini. Dan kalau untuk yang apa Super Pout itu ada di Brown Flame. Brown Flame juga kesukaan sejuta umat di internal, banyak banget yang suka, sama Top Blush. Top Blush tuh aku suka banget gitu ya. Nah, itu warnanya tuh brown red, teman-teman. Oke. Nah, untuk yang keempat ini Barbie Core ya kan? Siapa yang suka warna-warna Barbie di sini? Jujur aku belum sampai ke tahapan pede pakai Barbie, warna Barbie ya. Mungkin di sini ada yang pede gak? Tapi ternyata ini lagi on trend banget. Makanya kalau misalnya kita lihat, mungkin teman-teman ngeliatin tren-tren lipstick-lipstick yang baru keluar ya. Khususnya lipstick-lipstick yang international itu kan banyak yang warnanya Barbie-Barbie gitu kan yang keluar kan. Tenang, Oriflame juga punya ya. Jadi warna-warna Barbie kayak gini, yang suka warna-warna Barbie, yang pink ini tuh ada cukup banyak. Jadi ada Vivid Pink dari The One Color Stylist Ultimate Lips. Ini juga lagi diskon kan ya semuanya ya. Ada Cherries Pink, ini definitely Barbie. Menurutku Cherries Pink tuh Barbie banget warnanya. Ada yang pernah coba nggak? Warna Barbie banget. Romantic Pink dari On Color, terus Rosewood Cherry, Bright Fuchsia, Resolute Red dari Color Unlimited Matte, dan Ultra Pink dari The One Unlimited Ultra Fix Lipstick. Oke, jadi itu warna-warna Barbie ya teman-teman ya. Dan yang terakhir itu The Return of Gloss. Jadi di 2024 tuh sangat ngetren yang namanya bibir-bibir glossy-glossy gitu teman-teman. Makanya waktunya kita menjual The One Irresistible Touch High Shine kita ini yang cantik banget. Dia glossnya tuh bener-bener staining. Jadi makin lama tuh nggak yang kemana-mana belepotan gitu loh jadi lengket, enggak, tapi dia malah stain, kayak meresap ke dalam bibir, terus jadi warna bibir kita tuh jadi ikutan berwarna gitu. Makin lama tuh maksudnya makin makin stain gitu ya, kayak ninggalin tinta gitu di bibir, jadi cantik banget. Dan ini kalau dipakai tuh bibirnya jadi super seksi, super mewah, dan ini on trend banget di sekarang yang lagi banyak banget produk yang ngeluarin kan untuk gloss gitu kan, yang finishnya tuh glossy glossy gini. Jadi teman-teman bisa banget jualan ini. Oke. Nah, ini juga untuk harganya mungkin ada yang lupa atau belum sempat apa nengok e-beauty guide. Jadi untuk yang Gigi Iconic Lipstick SPF 15 ini yang satin finish ini 115.000, on color lagi 24.900. Terus yang lip elixir lagi 119.000, yang irresistible touch high shine ini lagi 79.900.
Dan untuk The One Super Pout ini lagi 95.000 ya kan, dua-duanya 95.000 yang Ultra Fix pun. Dan yang Unlimited Matte lagi 75.000 dan The One Color Stylist Ultimate Lipstick 75.000 juga. Oke teman-teman, itu dia gak berasa banget udah hampir 1 jam ya kita ya ngomongin lipstick, ngomongin parfum ya. Kebanyakan ngomongin lipstick sih ya dari tadi ya. Trennya apa, apa yang cocok buat skin tone. Jadi semoga bisa bantu teman-teman untuk keep on the trend ya kan karena kan makeup itu kan memang harus ngikutin tren gitu ya. Kebanyakan tuh orang sekarang udah banyak kepapar sama makeup gitu. Jadi kita harus ikutin tren gitu kan dan kebetulan Oriflame itu memang selalu mengikuti tren gak cuman dari tren warna atau teknologi warna atau kayak packagingnya aja tapi juga dari teknologinya gitu. Makanya tadi aku ngenalin juga beberapa tren yang saat ini dari segi warna-warna supaya teman-teman juga makin pede dan gak bingung ya ngasih rekomendasi shade yang mana gitu. Oke, semoga membantu ya teman-teman semua. Sekarang mungkin aku waktunya baca pertanyaan. Kalau misal ada yang bertanya, mungkin ada yang mau tanya teman-teman. Oh iya, dan yang bagi yang menanyakan Novage Plus, jangan lupa juga dari tanggal 1 sampai 31 nanti selama stok masih ada kan ya. Itu lagi promo Novage Plus Day Cream dan Night Cream dan Eye Cream jadi seharga 1 juta aja. Jadi jangan lupa sebelum kehabisan ya. Oke, akhirnya bisa tahu cara lipstick yang cocok. Yeay. Nanti bisa cek shade-nya juga. Semoga bisa jadi nyoba-nyoba ya. Baru mau nanya kapan Novage. Iya, tapi itu apa day cream, night cream aja ya Kak infonya. Kalau misalnya untuk serum dan lain-lainnya, untuk serum atau setnya itu nanti ditunggu informasi selanjutnya lagi ya. Oke, teman-teman ada yang mau tanya lagi sebelum kita akhiri? Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman untuk partisipasinya hari ini. Seperti biasa nanti kita akan ketemu lagi di bulan depan ya kan untuk ngomongin produk baru dan juga produk highlight ya yang bisa teman-teman highlight di bulan itu. Nanti aku kalau memang teman-teman suka tadi yang rekomendasi tren dan lain-lain ya kan dan apa yang selain yang lagi promo yang bisa kita angkat selain produk baru gitu nanti aku akan coba bikinin seperti itu lagi ya biar makin banyak kita tahu tren-tren saat ini dan produk kita tuh yang cocok apa gitu kan. Oke, makasih banyak teman-teman, sampai jumpa lagi bulan depan, bye bye.